Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mukawwinul akwan abadan wa azalan bila makan, al-munazzih anis syakli wal a'dha'i wal arkan, nahmaduhu tamama hamdih wa nasta'inuhu tamama isti'anih wa natubu ilaihi tamama taubatih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bisa hadir di satu majelis yang majelis ini kita sangat-sangat berharap untuk menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah, kita masih dalam seri meraih husnul khatimah, dan sebagian di antara cara kita meraih husnul khatimah adalah dengan menepis kesombongan. Dan di dalam cara kita bisa menepis kesombongan, atau supaya menepis kesombongan itu tidak kesulitan, maka cara menepisnya adalah dengan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di pagi hari ini kita akan sama-sama berusaha selesai dari taklim ini, kemudian kita sudah tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan yang ada di kita bersama. Kita awali dengan mengenal yang dimaksud dengan kesombongan, atau di dalam bahasa hadisnya disebut al-kibru. Yang dimaksud dengan kesombongan atau al-kibru adalah melihat diri sendiri melebihi al-haq. Melihat diri sendiri melebihi dari al-khalq. Jadi kalau kita memposisikan diri kita di atas kebenaran, ya, kebenaran berada di bawah kita, terus kita yang ada di atasnya, itu, maka itu namanya sombong. Tidak menutup kemungkinan entah dalam hal apa, itu kita memposisikan diri kita itu di atas aturan kebenaran, entah dalam hal apa. Misalnya, Al-Quran ini adalah kebenaran. Kemudian kita posisikan Al-Quran itu berada di bawah kita bersama. Bukan Al-Quran di atas kita, tapi Al-Quran di bawah kita bersama. Secara umumnya demikian. Lebih lanjut nanti kita akan sama-sama mengerti beberapa contoh kasus yang masuk dalam kategori al-kibri. Kemudian juga melihat diri sendiri melebihi daripada al-khalq,
yaitu makhluk, maksudnya adalah sesama di antara kita bersama. Jadi memposisikan kita lebih tinggi daripada makhluk yang lain atau daripada sesama. Jamaah yarhamukumullah, contoh yang paling mulia adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan pagi hari ini saya berikan dua contoh kasus. Yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW masuk ke Masjid Madinah. Kemudian di Madinah itu ada dua kelompok, dua halakoh, dua kelompok yang sama-sama mempelajari Al-Quran. Yang satunya mempelajari dari sisi tilawahnya, yang satunya mempelajari dari sisi tafsir atau maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kedua kelompok tersebut yang berpisah, dan sampai saat ini kebiasaan di Masjid Madinah terus berjalan. Ada beberapa kelompok yang mempelajari Al-Quran dari sisi yang berbeda. Kata Rasulullah SAW, kalian semuanya dalam kondisi baik. Yang mempelajari tentang tilawahnya baik, yang mempelajari tentang tafsirnya baik. Dan kemudian apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kemudian langsung duduk bersama majelis taklim tersebut. Bukan kemudian berdiri di sini kemudian memposisikan dirinya sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja yang kemudian tidak duduk bersama, tidak. Tapi Rasulullah SAW kemudian duduk bersama dengan majelis taklim tersebut. Ini adalah contoh yang sangat luar biasa bahwa Rasulullah SAW tidak mau dispesialkan. Ya, meskipun kita harus menspesialkan, akan tetapi Rasul sendiri itu tidak menspesialkan diri. Kemudian Rasulullah SAW ketika ketemu dalam satu komunitas, dalam satu majelis semacam ini, teman-teman sudah datang lebih dahulu, kemudian Rasulnya baru belakangan datang. Itu kemudian teman-teman sekalian semuanya berdiri, kemudian ingin menjabat tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Duduklah kalian, duduk seperti biasa. Itu dalam rangka usaha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menepis kesombongan yang ada pada dirinya. Bagaimana dengan kita? Kita ini punya kelebihan dikit aja. Ya, begitu teman-teman sekalian. Kemudian jadi penjelasan tadi menjadi satu ringkasan, yaitu kesombongan itu jadi menjadi dua, ya, ada dua. Kesombongan terhadap al-haq, terhadap kebenaran, kemudian kesombongan terhadap al-khalq atau terhadap makhluk, atau dalam hal ini adalah sesama manusia. Ya, jamaah yarhamukumullah, kesombongan terhadap al-khalq atau sesama manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita bersama. Di dalam surat Al-Hujurat Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghina satu kaum dengan kaum yang lainnya berdasar kesukuan, berdasar kebangsaan, berdasar kepada warna kulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang kita untuk
untuk saling menjatuhkan, untuk saling menghina, untuk saling merendahkan satu dengan yang lainnya hanya berdasar dengan itu. Kalau zaman sekarang istilahnya ada komunitas kulit putih, komunitas kulit hitam, dan begitu selanjutnya, begitu selanjutnya. Ini komunitas orang Jawa, komunitas orang Sunda, ya. Kalau Jawa biasanya jaga wibawa, kalau Sunda sukanya dandan. Ya, kelompok Padang pandainya berdagang gitu ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena supaya tidak meninggikan satu kaum dengan kaum yang lainnya. Adapun ada satu komunitas yang dilebihkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memang mempunyai kelebihan, ya, punya kelebihan. Baik, kita lanjutkan. Ini di depan saya ini ada 3 alat ini jadi membuat saya bagaimana? Gitu. Ada 1, 2, 3. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam an Ibni Mas'ud an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada mithqala dzarratin. Dulu sering diterjemahkan dengan biji sawi, sekarang diterjemahkan menjadi biji atom. Kalau di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mithqala dzarratin ini adalah sesuatu yang sangat kecil, tidak nampak meskipun ada matahari yang terang. Sesuatu yang kecil yang tidak bisa nampak meskipun ada matahari yang terang. Nah, apa itu wujudnya? Apa yang jenengan lihat? Sesuatu yang kecil berada di bawah terik matahari yang terang tapi nggak kelihatan. Ya, tentu tidak akan bisa memberi contoh bahwa nggak kelihatan. Min kibrin, dari al-kibr, dari kesombongan. Jadi kalau di dalam hati kita bersama ada senoktah kesombongan, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk surga. Qala rajulun, ada sahabat yang lainnya bertanya, innar rajula, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'lahu hasanatan. Wahai Rasul, seseorang di antara kita itu ada yang menginginkan mempunyai baju yang keren, baju yang bagus, bahannya nyaman, ya. Kemudian juga pengen mempunyai wana lahu hasanat, sendalnya keren juga, ya, sendalnya keren juga. Teman-teman sekarang ini pakai sendal yang keren nggak? Maksud dari pertanyaan ini adalah sahabat ini bertanya, itu termasuk sombong apa tidak? Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah, zat yang maha indah, yuhibbul jamal, menyukai yang keindah-indah. Artinya apa? Artinya adalah pakai baju bagus itu tidak apa-apa, ya.
pakai sendal bagus, tidak apa-apa. Mau pakai sendal yang mahal bingit, tidak apa-apa. Tidak termasuk di dalam kesombongan. Al-kibru, yang dimaksud sombong yang ada di dalam layat hulul jannah ini adalah batorul haq wa ghamtun nas. Batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan sesama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, insya Allah terjemahnya sama, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Hadis ini terkait dengan al-kibru, yaitu kesombongan. Ini diberikan bantuan penjelasan oleh sebagian dari ahli hadis, yaitu Az-Zubair. Ya, ini tidak perlu ditulis kan? Imam Az-Zubair mengatakan bahwa al-kibru yaitu hanatun yatakhassasu bihal insan min i'jabihi binafsihi wa ayyura nafsahu akbar min ghairi. Yang dimaksud dengan al-kibr di sini adalah suatu kondisi seseorang, satu kondisi seseorang yang orang itu dengan apa yang ada pada dirinya. Maksudnya dengan apa yang ada pada dirinya itu apa saja. Ya, apa saja itu bisa benda, bisa kedudukan, bisa apa saja yang menempel pada dirinya. Bisa pakaian, bisa rumah, bisa kendaraan, bisa apa saja yang ada pada dirinya. Kemudian dia merasa ajib. Ya, dia merasa ajib, dia merasa spesial, dia merasa spesifik, dia merasa membuat orang lain takjub. Ya. Saya bahasakan merasa lebih keren dari yang lainnya. Barangkali kita pernah mengalaminya. Ketika kita mengenakan pakaian atau jam tangan, ya, yang sering dijadikan guyon adalah gigi emas. Iya, senyum-senyum terus, kenapa gitu kan? Ternyata pakai gigi emas. Gitu. Iya, pakai gelang gitu kan? Maka itu termasuk bagian dari kesombongan tersebut. Ya, biasa-biasa saja. Nah, al-kibr ini, kesombongan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukainya. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai pelaku al-kibr, pelaku kesombongan. Ya, jamaah yarhamukumullah, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Apa maksud daripada
sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Apa yang dimaksud dengan seseorang tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya ada terbersit kesombongan. Meskipun sangat kecil sekali. Tentu saya wallahu alam bissawab, ay la yadkhulu al jannata ibtidaan li annal kibara laisa kufran yakhruju minal islam yahruju minal islam bal huwa maksiyatun wa laisa kufran illa ayyakuna kibral iba wal i'rad ka kibri iblis. Yang dimaksud hadis ini, tidak masuk surga ini adalah tidak masuk surga bersama golongan awal. Karena kibir, kesombongan yang ada pada dirinya ini termasuk maksiat. Dan maksiat tidak termasuk kufur atau mengeluarkan seseorang dari Islam. Kecuali sombong, kibrul iba wa kibru al-i'rad. Yaitu kibrul iba itu artinya adalah sombong yang bersifat menolak. Dan i'rad, sombong yang bersifat berpaling, yaitu yang pernah dikerjakan oleh iblis. Ya, teman-teman sekalian, ada satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan kepada kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surga bagi pelaku syirik. Ya, bagi pelaku syirik. Nah, iblis syirik apa enggak? Ya, iblis syirik apa enggak? Syiriknya syirik apa? Nah, statusnya, kalau kita lihat statusnya, iblis itu tidak syirik. Tapi iblis itu sombong. Ya, iblis itu sombong. Tapi sombongnya sombong iba wal i'rad, yaitu sombong menolak dan sombong berpaling. Ya, saya berharap di sini tidak ada iblis. Ini adalah contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa iblis ini kesombongannya terkategorikan sebagai kekufuran, atau sombongnya iblis masuk dalam kategori sombong iba wal i'rad, menolak dan membangkang, berpaling, membangkang. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati, ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena aba. Nah, itu kalimat aba itu. Sehingga di dalam penjelasan disebut kibrul iblis itu kibrul iba,
sombong yang aba. Saya tidak tahu kalau di kitab bersama itu sering ada istilah Islam abangan. Apakah dari kata-kata ini saya tidak tahu. Aba, wastakbar, dan merasa besar. Wakana minal kafirin, adalah iblis termasuk hamba-hamba Allah yang kafir. Jadi saya bahasakan kalimat ini dengan kalimat iblis menolak. Ya. Iblis menolak. Menolaknya itu karena hujah menolaknya itu karena pertimbangan logikanya, pertimbangan akalnya. Jadi menolak perintah yang menjadi motivasi penolakannya itu adalah karena pertimbangan logikanya, yaitu iblis. Teman-teman sekalian, pelan-pelan saya ajukan pertanyaan. Mungkinkah kita ini masuk dalam kategori jelmaan-jelmaan iblis? Menolak sebuah kebenaran, menolak sebuah perintah karena pertimbangan logika. Perintah Allah ditolak karena pertimbangan logika. Enggak logis. Kalau yang menolak perintah Allah karena tidak logis disebut iblis. Ya, teman-teman sekalian, saya keluar sebentar dari materi ini. Jamaah yarhamukumullah, salah satu manfaat yang sangat besar orang-orang melaksanakan ibadah haji, ya, adalah orang yang melaksanakan ibadah haji itu dilatih untuk berusaha menjalankan Islam meskipun tidak logis. Artinya adalah dia berusaha untuk menepis, membuang kelogikaannya di dalam menjalankan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah sekalian, tentu saya tidak bermaksud untuk mengurangi saudara-saudara kita yang bisa melaksanakan ibadah ritual haji dengan penuh kekhusyukan. Sudut pandang saya secara umum saja. Misalnya melaksanakan tawaf di Ka'bah itu. Saya yakin di antara jamaah sekalian ada yang pernah melaksanakan tawaf lebih dari satu. Jenengan ketika tawaf itu berdesak-desakan tidak? Berdesak-desakan kan? Kadang-kadang kecium bau keringat orang.
Karena memang yang laki-laki harus terbuka dan berdesak-desakan seperti itu. Sehingga nyaris bisa dibilang sulit untuk menghadirkan kekhusyukan. Sebagaimana khusyuknya sholat. Kita bisa tenang, bisa nyaman. Tapi tawaf itu, meskipun tentu ada yang bisa tenang, tapi rata-rata adalah berdesak-desakan. Nah, begitupun kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya wukuf di Arafah, misalnya melempar jumroh. Itu semuanya berdesak-desakan. Ya, bisa dibilang ya lebih khusyuk kita melaksanakan sholat, tilawah Al-Quran daripada melaksanakan ritual-ritual ibadah itu. Tapi ini semuanya adalah untuk berlatih menepis logika. Ya, menepis logika daripada ketika menjalankan syariat, supaya kita tidak menjelma menjadi iblis. Begitu teman-teman sekalian. Jamaah yarhamukumullah. Itu iblis suka mengandalkan logika. Dia merasa tidak sepantasnya saya melakukan ini. Jadi kalau sudah kita ada gelagat-gelagat untuk tidak sepantasnya saya melakukan ini adalah syariah, maka itu tanda-tanda kita harus segera bercermin, jangan-jangan berubah menjadi iblis. Nah, sombong yang seperti itu yang kemudian tidak dimasukkan surga oleh Allah selamanya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah yang terdapat dalam surat An-Naml. Surat An-Naml ayat yang ke-14, surat yang ke-27, Allah menyebutkan kepada kita bersama, yaitu kibru Fir'aun wa qaumi. Sombong tingkatan Fir'aun dan kaumnya saat itu. Fir'aun termasuk sombong. Sombong yang sombong iba dan sombong i'rad. Sombong menolak dan sombong berpaling. Ya, begitupun saya berharap kepada kita bersama untuk bisa menghindarkan diri kita bersama dari karakter Fir'aun ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fandur kaifa kana aqibatul mufsidin. Kita simak terjemahnya. Jadi ini judulnya adalah berpalingnya Fir'aun. Kualitas kesombongan Fir'aun. Kalau tadi kualitas kesombongan iblis. Dan mereka pun mengingkari adanya mukjizat-mukjizat yang nyata ini dan sama sekali tidak mengakuinya. Jadi Fir'aun mengingkari mukjizat. Kesombongan Fir'aun adalah mengingkari mukjizat. Tidak mau tunduk kepada Al-Quran kalau sekarang. Kemudian sama sekali tidak mengakuinya. Padahal hati mereka meyakini kebenaran
kebenarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya mengakui kebenaran Musa, mengakui kebenaran mukjizat, mengakui kebenaran Al-Quran, sebagaimana juga Abu Thalib mengakui kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengakui, ya, mengakui. Akan tetapi ia tidak mau mengikuti, tidak mau mengikuti. Maka teman-teman sekalian, saya mengajak kepada saya pribadi, kepada teman-teman semuanya, adakah perintah Allah? Adakah syariah Islam yang terasa mengganjal di hati panjenengan, terasa mengganjal di hati kita bersama untuk kita mengamalkannya? Silahkan dicek ada apa tidak. Yang mengganjal, biasanya ganjalan itu diiringi dengan sebuah ucapan, kok ngene yo, mosok sih. Coba teman-teman sekalian dievaluasi, ada nggak syariat Islam yang mengganjal? Ya memang bener, pancen ngono kuwi kudune. Nah, lanjutannya pakai ning. Nah itu ning itu dari Fir'aun dulu itu. Maka teman-teman sekalian, kalau sekarang ini misalnya terasa ada, kita diskusikan saja supaya bisa redup, ya, bisa redup. Yang menjadi masalah apa? Yang membuat kita berkata ning itu apanya? Itu biasanya disebabkan karena kekurangtahuan kita terhadap syariah tersebut. Maka perlu ditambah wawasan terhadap syariah tersebut sehingga tidak ada lagi kata-kata ning itu. Ya, teman-teman sekalian berkenan memberikan contoh. Harapan saya sih nggak ada yang bisa memberi contoh. Kalau tidak ada kan berarti tidak pernah terjadi. Ya, ada tidak? Teman-teman sekalian, saya cukup lama berperang terhadap diri saya sendiri untuk menepis kesombongan ini. Ada beberapa syariah yang syariah itu saya akui kebenarannya, tetapi kesulitan mengamalkannya. Karena kalau diamalkan ora umum, nggak umum gitu. Ya, istilahnya orang lumrah. Bisa dibilang apa kata dunia. Itu kita berusaha untuk menepisnya, ya, menepisnya, yaitu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami kemampuan untuk bisa mengamalkannya,
Misalnya lihat carut marutnya negara, misalnya semacam. Kemudian jamaah yarhamukumullah, begitupun saya juga sangat tertantang sekali, dan saya masih dalam rangka berlatih ketika saya mengerti ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Al-Musawwir, sifat Allah yang bernama Al-Musawwir. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, begitu ayatnya. Teman-teman sekalian, ada yang pernah mendengar sifat Allah adalah Al-Musawwir? Pernah ya? Ya, artinya apa? Al-Musawwir itu artinya, bahasa Indonesianya apa? Sudah kenal belum Pak Al-Musawwir? Kakak-kakak sekalian sudah kenal belum Al-Musawwir? Kalau di sholat biasanya dibaca di surat Al-Hasr itu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Kemudian ada satu kalimatnya Al-Musawwir, saya lupa. Al-Musawwir itu artinya adalah zat yang maha membentuk fisik kita, mulai dari wajah, mulai dari bentuk mata, bentuk hidung, tipis tebalnya bibir, ya, tinggi rendahnya, ya, kemudian ramping dan gemuknya, ya, kemudian tinggi rendahnya, warna kulitnya harus seperti apa, apakah dibuat abu-abu atau hitam atau setengah dari keduanya. Ini adalah Al-Musawwir. Sehingga tantangan kita bersama adalah untuk bisa membuat netral penilaiannya di dalam menentukan hukum terhadap orang-orang yang berbeda warna dan berbeda segala macamnya. Saya hanya guyonan saja ini, guyonan loh Bapak Ibu. Saya pernah mendengar di pasar Jakunan itu. Di pasar Jakunan itu ada yang kecelakaan. Kemudian yang kecelakaan itu dikomentari oleh orang pasar. Tadi ada kecelakaan. Jan, mesake tenan. Nah, kenapa? Sing kecelakaan ki ayu banget. Nah itu berarti nek sing kecelakaan nah, kok sing dimesake kok. Nah, itu. Saya ingat betul itu, meskipun ucapan itu sudah lama. Tapi saya ingat betul, ini adalah salah satu contoh orang yang tidak paham terhadap Al-Musawwir. Begitu. Maka teman-teman sekalian, mari bersama-sama hindari komen meskipun di dalam hati. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya minta untuk memberi contoh, tidak memberi contoh. Berarti kan selamat. Sekarang contohnya saya aja. Saya itu berusaha berlatih untuk kemudian tidak komen meskipun di dalam hati terhadap orang-orang tertentu. Ini contoh saja. Wong kok koyo ngono. Gitu. Untuk menghindari al-kibr,
yaitu memandang diri kita lebih istimewa daripada sesama yang lain. La yashar qaumun min qaumin. Begitu. Bisa difahami? Bisa diamalkan? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah. Saya sudah berusaha untuk menjelaskan ini supaya tidak ada yang bertanya. Kalau menjelaskan diri seseorang gimana Pak? Misalnya itu sih dia yang hidupnya ini atau yang dengan ini seperti ini gitu Pak. Nah. Selama kita tidak berniat untuk merendahkan, tidak masalah. Ya. Selama kita tidak merendahkan, tidak masalah. Dan ketika ciri-ciri tersebut kita ingin menunjukkan kepada seseorang supaya jelas tertuju kepada apa yang dimaksud. Ya, tertuju kepada yang dimaksud. Si fulan yang mana? Tenang saja, jenengan teko ke tempat Masjid Khairul Ummah, nanti akan ketemu. Orangnya ciri-cirinya yang rajin banget pokoknya. Yang kalau ngaji nggak ngantuan. Ya, itu kan ciri-ciri kan. Ya, terkait dengan hadis Nabi SAW yang kita sebutkan di depan adalah terkait dengan berpakaian. Wa qaulun Nabi SAW, innallaha yuhibbu ayyara athara bi nikmatihi ala abdihi. Berpakaian bagus itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah dan tidak menjadi kesombongan. Karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah menyukai hambanya yang memperlihatkan tanda dia mendapatkan nikmat. Ya. Jadi apa yang Allah berikan kepadanya sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah kenikmatan, tampakkan kepada orang lain. Ya, tampakkan kepada orang lain, tidak menjadi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kepada kita bersama sabdanya. Jadi di satu sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bersama, tampakkan kalau mendapatkan nikmat. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di sisi yang lain, innal badzadah minal iman, innal badzadah minal iman. Al badzadah ia at-tawadhu fil libas. Ya, saya belum menerjemahkan ini. Saya terjemahkan dengan judul saja. Innal badzadah minal iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu bagian daripada keimanan atau wujud bukti keimanan seseorang. Ya. Kesederhanaan itu dalam berperilaku, dalam berpakaian, dalam hal ini adalah bagian bukti dari keimanan seseorang. Innal badzadah minal iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengulang-mengulang. Al badzadah itu apa? Wal badzadah huwa hiya at-tawadhu fil libas, adalah kesederhanaan di dalam berpakaian. Ya, kesederhanaan di dalam berpakaian. Jadi berindah-indah dianjurkan. Kemudian berperilaku sederhana bagian daripada keimanan. Maka jamaah sekalian, caranya kita mengamalkan adalah jangan gulu, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan.
Yang dimaksud dengan berlebihan atau al-maksud minat tajamul bi idhari ni'ami adalah wal maksud minat tajamuli idharu nikmatillah adalah at-tana'um wa tajamul biha min ghairi israf wala khuyala, memperindah dan memantaskan diri, tidak berlebihan tapi juga terhindar dari menampakkan kepapaan keadaan. Memperindah diri, memantaskan diri supaya pantas dilihat, akan tetapi tidak berlebihan, ya, akan tapi tidak berlebihan. Tetapi juga terhindar dari menampakkan kepapaan keadaan. Maksudnya kita pakai sehingga orang merasa melas gitu loh. Ya, terhindar dari itu. Jadi mohon maaf ini, betul-betul saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud apa-apa, mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang keliru, sengaja ataupun tidak sengaja. Ada sebagian kita, dan saya tidak bermaksud menuju kepada seseorang atau siapapun, ada sebagian yang di dalam berbusana. Dalam berbusana itu orang Indonesia, tapi busananya pakai busana model Pakistan. Yang baju itulah. Tidak apa-apa, silahkan mau pakai baju Pakistan, mau pakai baju gamis, ya silahkan saja, silahkan. Jangan pernah lihat saya pakai baju gamis, jubah. Ya. Silakan saja, pakai baju jubah silakan, pakai baju Pakistan silakan saja, silakan saja. Cuman pakai bajunya itu nyuwun pangapunten, jangan sampai ngelinting-linting, jangan sampai keriting. Dibuat rapi saja, ya, dibuat rapi saja, tidak masalah, tidak masalah. Kemudian juga jangan sampai kemudian warnanya putih jadi kelabu. Ya, warnanya putih jadi kelabu. Tidak apa-apa, silahkan mau pakai busana mana saja silahkan, ya silahkan saja, tidak menjadi masalah karena inti daripada berpakaian itu adalah menutup aurat. Ya, mau pakai baju gamis silahkan, mau pakai kaos silahkan, mau pakai batik silahkan, ya, nggak menjadi masalah. Sehingga terhindar dari israf, ya. Tapi juga terhindar dari kepapaan atau dimesak-mesake itu ya. Wal maksud bil badzadah, yang dimaksud dengan al badzadah yakni al hatsu ala tawaddu alladzi yuaddi ila adamil ingimas fi zinatid dunya wal inshighal ar-radha'il biha wa ghuluwi syakhsi bi madharihi. Yang dimaksud dengan al badzadah adalah bersikap sederhana, bersederhana ya. Yang dimaksud bersederhana di sini adalah tidak tersibukkan dengan keelokan penampilan ya. Tidak tersibukkan dengan keelokan penampilan. Kemudian tidak larut dan tenggelam dalam nikmatnya dunia. Ya, ini adalah ungkapan bahasa Arab yang kemudian saya terjemahkan, berusaha untuk menerjemahkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat adamu ingimas fi zinatid dunya wal insyighal, ya, maka saya terjemahkan tidak tersibukkan dengan keelokan berpenampilan dan tidak tersibukkan atau tidak larut dalam dan tenggelam dalam nikmatnya dunia. Jadi sepatunya bolak-balik dilap-lap gitu, itu kan namanya berlebihan. Ya, pakai saja gitu ya. Yang satunya ditaruh di bawah situ, yang punya kita atas satu.
Ya, suka ada nggak itu di masjid-masjid gitu? Yang lainnya di bawah, oh ditaruh di atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhrati albasahullahu yaumal qiyamati thawba mudallati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpakaian wah, ya. Ini wah ini terjemahan saya. Ya. Sebetulnya syuhroh. Syuhroh itu artinya adalah, yaitu saya sulit sekali mencari bahasa Indonesianya, saya terjemahkan yang wah, yang serba wah pokoknya. Jadi syuhroh itu artinya sebetulnya terkenal. Ya. Syuhroh itu bahasa kitanya jadi masyhur itu loh. Masyhur itu syuhroh, terkenal. Jadi sekarang ini sering terjadi perang merek. Karena saking perang mereknya taruh di luar sekarang. Ya, merek itu taruh di luar itu. Dulu kan nggak pernah itu merek taruh di luar itu. Kenapa sekarang merek itu taruh di luar? Saya sampai sekarang ini, kalau pakai sarung, itu capnya saya hilangkan. Ya, capnya saya hilangkan. Kalau capnya itu menyatu dengan sarung, tak taruh di depan. Ya, tak taruh di depan. Supaya tidak syuhroh. Ya, supaya tidak syuhroh. Ya. Maka saya terjemahkan demikian, siapa yang berpakaian wah, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Ya, untuk pertemuan pagi hari ini adalah menjadi slide terakhir mudah-mudahan. Saya tutup dengan satu hadis Rasulullah SAW. Hadisnya cukup panjang ini, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Saya tidak baca hadisnya, kita simak terjemahnya, cukup panjang ini. Pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Jadi bentuk manusia ini kecil banget kalau semut. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam yang namanya bulas. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan diminumi air nanah penduduk neraka. Jadi penduduk neraka itu nanti akan mengeluarkan nanah. Nah, nanahnya itu untuk minum. Yaitu tinatu khobal. Tinatu khobal artinya adalah lumpur kebinasaan. Maka jamaah yarhamukumullah, saya mengajak kepada kita bersama, ini kesimpulan kita pada hari ini, yaitu siapapun, sinten kemawon, sekuat apapun, serendah apapun, tetap berada di bawah ketetapan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketetapan din maupun ketetapan sunnah alamnya. Saya ulangi, siapapun, sekuat apapun,
serendah apapun tetap berada di bawah ketetapannya, ketentuannya, baik ketentuan din maupun ketentuan sunnah alamnya. Saya contohkan, teman-teman sekalian, mohon maaf kalau barangkali contoh saya terlalu sinis atau apa. Jangan pernah lihat, saya tetap menghormati saudara-saudara kita yang sudah bertobat. Jangan pernah melihat orang yang badannya bertato, tatonya keren-keren, ular kobra misalnya, tatonya itu. Nah, ini pendapat saya, pantasnya nih, pantas dipaksa tapi, pantasnya orang bertato itu kan orangnya harusnya gagah gede, ya, gagah gede, kemudian punya duit banyak, gitu ya. Itu baru pantas bertato kan. Nah, itu kan melambangkan kekuatan. Nah, melambangkan kekuatan. Qadarullah, suatu saat yang tatoan itu, yang badannya gede itu masuk angin, masuk ke rumah sakit, masuk bangsal. Kita tengoklah orang tersebut, baru kita tengok, baru mau mendoakan, sudah nangis duluan. Ternyata simbol kekuatan dan keperkasaannya tetap harus mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya maksud ini. Saya kemudian terus terang membayangkan, andaikan piantun itu umurnya panjang, mengalami sepuh, mengalami tua, kemudian jalannya bungkuk, badannya kecil, tatoannya kan masih ada. Nah, itu jadi keren nggak tuh? Nah, gitu. Jadi yang saya maksud, siapapun, sekuat apapun, itu tetap di bawah kehendak ketetapannya. Ya. Ini kan contoh yang kuat. Sekarang contoh yang rendah. Yang rendah. Ada nggak di antara kita yang kadang pernah mendengar, Mas, jomeneh kok sholat jamaah, mas soal mikir beras mumet aku. Ya. Jadi tidak melaksanakan syariah dengan alasan kemiskinan, dengan alasan kekurangan, dengan alasan kerendahan martabat. Ini juga tetap akan tergilas oleh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kemudian yang keren kemudian tidak diterima alasannya, kemudian yang rendah kemudian diterima alasannya, tidak demikian. Sekuat apapun, serendah apapun, tetap akan berada di bawah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Bisa dipahami? Saya masih kelihatan. Sampai di sini dulu apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan, kita persilahkan. Kalau tidak ada, saya tutup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup. Kemudian apanya tidak lewat waktu mungkin dia pada waktu itu dapat ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, kalau tato itu bisa dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan. Dan sekarang banyak sekali cara penghilangan tato, bahkan gratis. Kemudian yang kedua adalah kalau tato itu
tidak bisa atau belum dihilangkan, tidak bisa atau belum dihilangkan, maka kalau sholat tutupi saja, tutupi saja. Tutupi dengan kain, tutupi dengan baju. Bagaimana kalau yang tidak ketutup, bagian yang ya sudah tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Yang ketiga adalah at-taubatu yahjubu dzunuba qablahu. Taubat itu akan menutupi kesalahan yang telah lalu, apapun wujud kesalahannya. Ya, begitu. Ada? Nih. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah untuk kita bersama. Kita bisa menghilangkan kesombongan di tengah kita bersama. Kita berlatih dan terus berlatih. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.